Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kuliah praktikum eksperimen fisika inti. Dalam kuliah ini, topik percobaan yang akan dilakukan adalah mencakup spektroskopi alfa, beta, gamma, sinar X, dan Geiger-Müller. Ini masih dalam kondisi pandemik. Saya menggunakan masker untuk memenuhi prosedur protokol kesehatan COVID-19. Pada eksperimen fisika inti untuk spektroskopi alfa, beta, gamma, dan sinar X, semuanya menggunakan prinsip deteksi yang sama. Bisa dilihat di sini, semuanya sudah kompak ya. Yang membedakan nanti itu hanyalah penggunaan detektor dan sumber radioaktif yang digunakan. Nah, kali ini kita akan coba memberikan tutorial percobaan praktikum spektroskopi beta. Namun nanti secara keseluruhan prinsip metode deteksi akan sama untuk percobaan spektroskopi alfa, gamma, dan sinar X. Nah, untuk percobaan spektroskopi beta, tujuan praktikumnya adalah yang pertama, kita mempelajari spektrum peluruhan beta dan elektron konvensi dari sumber radioaktif. Di sini kita menggunakan cesium 137 dan kobalt 60. Dan yang kedua, kita akan mempelajari dan memahami prinsip kerja detektor scintillator antrasin maupun detektor semikonduktor, tergantung nanti yang mau kita gunakan ya. Dan yang ketiga, kita akan menentukan nilai energi atau tenaga peluruhan beta maksimum. Kemudian juga akan kita tentukan resolusi tenaga dari detektor yang kita gunakan pada percobaan ini. Peluruhan beta merupakan salah satu bentuk peluruhan radioaktif dari inti atom. Dalam kondisi inti atom yang stabil, jumlah penyusun inti harus sama, yaitu jumlah proton dan neutron harus sama. Nah, dalam keadaan kondisi inti atom tidak stabil, kondisinya adalah jumlah proton tidak sama dengan jumlah neutron. Itu bisa dicapai dengan membombardir inti atom dengan atom yang lain atau dengan cara alami ya. Nah, dalam kasus peluruhan beta negatif, kondisi jumlah proton lebih banyak daripada jumlah neutron di dalam inti atom ya. Jadi inti atom yang tidak stabil itu akan meluruh menjadi inti yang stabil ini dengan memancarkan partikel beta negatif ya, atau sama dengan elektron ya. Jadi kelebihan proton dia akan menghasilkan memancarkan beta negatif ditambah dengan suatu partikel baru antineutrino ya. Nah, kenapa ini ditambahkan satu partikel baru ya? Karena menurut Pauli total momentum sudut sebelum dan sesudah itu harus sama. Jadi harus memenuhi hukum kelestarian momentum sudut ya. Sehingga kita lihat jumlah spin, total spin dari ruas kiri sebelum meluruh dan sudah meluruh, itu kalau tanpa partikel antineutrino nilainya tidak sama. Sehingga Pauli mengusulkan di sini harus ada partikel yang menyertai ketika ada peluruhan beta negatif, yaitu antineutrino. Nah, kalau kita lihat muatan ruas kiri dan kanan itu sudah sama kalau tanpa adanya partikel antineutrino ya. Jadi ini beta negatif, muatannya negatif 1, positif, positron itu positif 1 ya. Jadi netral, jadi partikel neutron ya. Demikian juga untuk peluruhan beta positif, kasusnya adalah jumlah neutronnya lebih banyak daripada proton ya. Sehingga dia harus memancarkan partikel beta positif. Nah, karena harus memenuhi hukum momentum sudut, ditambahkan partikel neutrino. Nah, besaran energi peluruhan diberikan oleh persamaan dari hukum kelestarian energi ya, sebelum dan sudah harus sama, yaitu energi diam M0C kuadrat ditambahkan peluruhan beta negatif. Nilainya adalah Q ini. Sementara besarnya energi diam adalah 511 kali 511 kilo elektron volt atau 0,5 mega elektron volt. Aplikasi dari radiasi beta ada pada bidang kesehatan dan bidang pertanian, industri misalkan ya. Juga
untuk kesehatan digunakan untuk terapi kanker, kemudian untuk juga digunakan untuk carbon dating. Carbon dating itu untuk melacak usia dari spesimen unsur ya. Kemudian di bidang industri itu untuk pelapisan karet misalkan digunakan juga partikel beta ya, dan seterusnya. Nah, bentuk spektrum peluruhan beta itu diberikan oleh kurva seperti ini. Jadi ini adalah tegak adalah jumlah cacah ya. Kemudian jumlah yang sebelum datar adalah energi peluruhan partikel beta ya. Jadi ada dua sumbangan, yaitu rata dari energi beta dan rata dari neutrino ya. Nah, jika peluruhan beta itu disertai dengan peluruhan gamma ya, sinar gamma, maka nanti radiasi sinar gamma itu akan menghantam elektron di kulit terdekat, yaitu kulit K ya. Jadi misalkan seperti ini, inti atom meluruh, beta selain gamma ya, gammanya foton menghantam elektron di sini, energinya lebih besar pada energi elektron di kulit K, maka akan menjadi efek fotolistik dalam. Elektronnya terpental, terjadi kekosongan. Agar stabil, ini harus diisi oleh elektron dari tingkat tenaga yang lebih tinggi, bisa dari kulit N, kulit L, atau kulit N. Jika yang terjadi itulah transisi dari kulit K ke kulit L, dari L ke K, maka itu akan menghasilkan radiasi sinar X K alfa. Kenapa radiasi sinar X? Karena energi yang dipancarkan itu berada dalam range energi gelombang sinar X. Jadi energi ikat di kulit L itu lebih tinggi daripada di kulit K ya, sehingga energinya lebih tinggi. Kelebihan energi dia turun ke bawah memancarkan dalam bentuk radiasi sinar X. Nah, jika yang transisi adalah elektron dari kulit M ke kulit K, maka akan dipancarkan radiasi sinar X diskrit K beta. Jika yang transisi ke kulit kosong itu dari kulit N, maka akan terjadi sinar X diskrit K gamma ya. Nah, ini dinamakan dengan elektron konversi, karena dari foton itu akan mengkonversi berupa elektron yang terpental tadi ya. Nah, kondisi seperti ini juga memungkinkan jika foton ini tadi, sinar gamma yang keluar dari inti itu cukup besar energinya, dia bisa menghantam elektron di kulit L ya, sehingga dia elektron L bisa terpental karena energi gammanya lebih besar pada energi elektron di kulit L ya, sehingga terjadi kekosongan. Supaya stabil akan diisi oleh elektron yang punya energi di atasnya, yaitu di kulit M, N, dan seterusnya. Nah, jika ini yang terjadi, kita akan dapatkan deret transisi dari M ke L, itu namanya L alpha, kemudian dari N ke L itu L beta ya, kemudian dari O, LMN, dan seterusnya sampai ke sini ya, sampai ke L gamma ya. Nanti kita dapatkan deret K, deret L, deret M ya, itu sinar X diskrit. Deret KLM itu terkait dengan elektron yang kulit elektron yang kosong ya, orbital yang kosong. Alpha beta itu terkait dengan urutan transisi dari tingkat tenaga di atasnya ya. Diberikan oleh persamaan sederhana ini ya. Sehingga kalau kita lihat untuk peluruhan beta, selain ada kurva beta, kita akan dapatkan kurva elektron konversi ya, yaitu terkait dengan transisi elektron K alfa dan K beta ini ya. Jadi kalau kita lihat nilai K alfa dan K beta ya, dari segi energinya K beta lebih besar. Kenapa? Karena energi selisih tingkat tenaga di kulit M dan K itu jauh lebih besar daripada selisih tingkat tenaga dari kulit L ke K. Namun probabilitasnya, jadi kebolehjadian transisi dari kulit L ke K itu jauh lebih besar daripada transisi dari M ke K. Kenapa? Karena ini energinya lebih sedikit. Sehingga kita bisa gambarkan selalu yang pertama itu yang muncul adalah deret K alpha. Ya, energinya lebih kecil dan intensitas N-nya itu besar dibandingkan dengan sinar X diskrit yang lain. Jadi sekali lagi dalam spektroskopi beta kita akan temui dua jenis spektrum, yaitu spektrum peluruhan beta
yang kontinu ya, kemudian spektrum peluru elektron konversi yang diskrit ya. Peluruhan beta itu kontinu karena tadi harus memenuhi hukum kelestarian momentum sudut yang mengharuskan dia memancarkan partikel neutrino atau antineutrino ya. Seandainya itu tidak dipenuhi, spektrum beta itu harusnya diskrit, tapi karena harus memenuhi persamaan hukum kelestarian momentum sudut, maka spektrumnya menjadi kontinu. Berikut ini adalah setup pengukuran eksperimen peluruhan beta. Nanti juga sama untuk yang eksperimen peluruhan alfa, gamma, dan sinar X. Jadi yang terlihat di sini adalah setup sudah kompak. Yang pertama kita lihat di bagian sini, ini adalah ada detektor ya. Detektor di sini. Detektornya nanti tergantung ya. Ada dua jenis yang akan digunakan, yaitu detektor scintillator antrasin di dalam situ ya. Jadi ada detektor di dalam. Nah, kita lihat di sini ada sumber radioaktif yang mau kita ukur, yaitu cesium 137. Ini sumber dan detektor kita tutup dengan timbal ya, agar mengurangi radiasi radioaktif yang keluar. Nah, selain detektor scintillator, eksperimen lain menggunakan, atau di beta itu menggunakan detektor semikonduktor ya. Biasanya untuk menyimpan sampelnya agak khusus ya, seperti ini. Ini adalah sungkup. Nanti ini dihubungkan ke pompa vakum sehingga di dalam ruangannya itu cukup hampa ya, karena untuk menghindari sumbangan dari atom-atom yang lain ya. Nah, kalau kita lihat di dalamnya ini, nanti akan kita lihat di sini. Ini adalah tempat kita menaruh sampel radioaktif. Yang di sini ini adalah detektor semikonduktor ya. Jadi ini untuk masalah detektor ya. Di awal ada detektor. Kemudian detektornya terhubung dengan tegangan tinggi ya. Tegangan tinggi diatur oleh panel ini ya. Panel tegangan tinggi. Kemudian dari detektor nanti masuk ke preamplifier. Jadi penguat awal itu ada di dalam sini, dalam detektor ini. Di sini juga ada di sini penguat awal. Kemudian setelah itu dari penguat awal masuk ke amplifier ya, masuk dari belakang. Kemudian luarannya nanti dipecah dua. Yang satu dihubungkan ke osiloskop. Di sini nanti kita akan melihat bagaimana profil luaran dari sinyal radioaktif yang diubah menjadi pulsa tegangan ya. Jadi nanti akan kita lihat ini adalah pulsa tegangan yang tingginya itu terkait dengan kuat atau lemahnya aktivitas peluruhan dari sampel radioaktif. Dalam hal ini misalkan peluruhan beta ya. Jadi seberapa kuat aktivitasnya itu ditentukan oleh tinggi rendahnya pulsa tegangan. Nah, luarannya lagi dari amplifier itu menuju ke single channel analyzer ya. Jadi single channel analyzer di sini fungsinya itu adalah untuk menyeleksi tegangan yang muncul di layar ini ya, di layar osiloskop. Jadi radiasi yang muncul dari sumber radioaktif itu dia muncul macam-macam kekuatannya ya. Jadi di sini kita ada banyak, jadi yang tingginya 3 volt, 4 volt, kemudian 2 volt, 1,5, 1,1, 0,5, ini jadi satu ya. Sehingga untuk nanti eksperimen kita membutuhkan data cata intensitas sebagai fungsi dari tenaga peluruhan ya, misalkan tenaga peluruhan beta. Nah, karena tenaga peluruhan berbanding lurus dengan tegangan ini, makanya kita harus memilih ya. Jadi misalkan kita butuh dari 0 sampai 4 volt dalam interval 0,1 volt. Nah, itu kita memerlukan instrumen yang namanya single channel analyzer ya. Jadi dia akan menyeleksi sinyal tegangan ini yang sesuai dengan batas tegangan atas dan tegangan bawah atau upper level dan lower level yang telah kita tentukan.
Jadi seandainya kita ingin mendeteksi pusat tegangan yang tingginya 3 volt, maka nanti kita set di SCA itu penyaringnya, batas bawahnya misalkan 2,9, batas atasnya adalah 3,0 volt ya. Jadi tergantung dari selisih antara batas atas dan batas bawah, yang namanya juga window ya. Nah, kemudian setelah dari SCA ini diarahkan ke counter ya. Jadi setelah diseleksi, nanti kita lihat seperti ini ya. Misalkan ini yang paling cerah atau paling yang sinyal warnanya paling terang ini, itu misalkan sinyalnya tingginya sekitar 3,5 volt ya. Jadi semakin terang itu artinya semakin banyak pulsa tegangan dengan tinggi tegangan 3,5 volt ya. Jumlahnya misalkan kalau dilihat di sini mungkin di atas ribuan ya. Nah, itu nanti bagaimana cara mencacahnya, yaitu nanti yang sudah diseleksi tadi dipilih menggunakan counter ya. Jadi sini counter, kita lihat di sini jadi yang akan kita cacah itu detektornya dari sini berapa jumlah aktivitas per satuan waktu ya. Jadi kita harus set dulu persatuan waktunya. Di sini sudah di set setiap 10 detik ya. Jadi setiap 10 detik. Jadi misalkan tadi kita sudah pilih sinyal yang tingginya 3,5 volt, itu dipilih di sini ya. Jadi ini ada dua, upper level dan lower level. Yang upper level juga merangkap sebagai window ya, selisih antara upper level dan lower level. Sehingga nanti kalau misalkan kita mau menyeleksi 3,5, ini kita pasang skalanya ini ke 3,5 ya. Nah, kemudian kita ingin tahu berapa cacah dari aktivitas radioaktif itu untuk tegangan 3,5 volt ya. Jadi kita set interval waktunya setiap 10 detik ini ya. Kemudian kita lihat, kita pilih displaynya, ini ada display. Kalau kita pilih counter, nanti ini adalah masuk counter ya. Kalau kita pilih timer di sini, ini adalah timernya ya. Kita pilih counter, kemudian kita mulai untuk meng-count di sini. Nah, kita lihat itu, dia akan mendeteksi selama 10 detik ya. 10 detiknya dari mana kita set? Dari sini ya. Jadi ini ada settingannya itu 1 M kali 10 pangkat N ya. Jadi M-nya 1, N-nya itu adalah 2. Jadi nilainya adalah sekitar 10 detik ya. Kalau misalkan kita mau ke menit, ini tinggal ubah yang ini ke menit ya. Kemudian di dalam detektor itu terhubung dengan tabung pelipat elektron ya, atau photomultiplier tube ya. Jadi itu fungsinya dia mengubah sinyal radiasi yang datang itu ke dalam bentuk sinyal listrik ya. Nah, prinsipnya itu adalah kalau dia sintilator, tergantung dari bahan sintilatornya ya. Kalau untuk beta itu antrasin adalah organik. Jadi intinya adalah karena interaksi antara radiasi beta dengan material organik antrasin, yang kita inginkan adalah outputnya adalah dalam bentuk foton dengan energi yang lebih rendah dari energi beta ya. Sehingga di antrasinnya itu didesain, jadi di engineering khusus, dia bisa menghasilkan pendaran yang selalu berkelap-kelip ya. Jadi ketika kita dikenakan sinar beta, nanti elektron yang ada di tingkat ground state dari molekul antrasin itu akan tereksitasi, kemudian dia akan kembali ke keadaan ground state, tapi melalui pita-pita tertentu. Nanti selisih di dalam pitanya itu memberikan energi dalam range cahaya tampak ya, cahaya tampak, sehingga hasilnya interaksi antara beta dengan antrasin adalah foton dengan energi yang lebih rendah, yaitu energi yang berada dalam cahaya tampak. Nah, cahaya ini masuk nanti kemudian digunakan
menghantam plat fotokatoda ya di dalam tabung multiplier itu. Nanti ada efek fotolistrik yang terjadi. Kalau energi dari foton yang datang tadi, fotonnya terjadi karena proses sebelumnya, itu lebih besar daripada fungsi kerja logam dari logam fotokatoda di situ, maka akan ada elektron yang keluar. Nah, elektron yang keluar itulah yang nanti diperbanyak oleh tabung pelipat elektron ya. Dengan di dalamnya itu akan dipasang dinoda ya, tegangan bertingkat, sehingga di akhirnya nanti kita dapatkan jumlah elektron yang cukup sehingga akan menghasilkan arus listrik ya. Nah, ini adalah diagram blok pengukuran spektroskopi beta. Jadi ini semuanya sama ya. Untuk alfa, beta, gamma diagram bloknya sama. Kita punya sumber, kemudian detektor, kemudian ada amplifier, linear amplifier, single channel analyzer, scope, dan counter. Yang membedakan itu adalah di sini nanti detektornya ya. Nah, untuk pengukuran beta minus spektrum spektroskopi beta, kita menggunakan detektor antrasin, dan kadang-kadang juga kita menggunakan detektor semikonduktor ya. Nah, ini sebenarnya sama nanti prinsipnya ya untuk yang scintillator, tapi agak berbeda untuk yang detektor semikonduktor. Kita akan coba jelaskan bagaimana cara kerja untuk detektor scintillator ya. Nah, untuk pengukuran beta kita menggunakan scintillator antrasin. Jadi antrasin itu bahan organik ya. Yang merah ini ya, terhubung dengan tabung melipat elektron. Ini dihubungkan dengan tegangan tinggi ya. Nah, prinsipnya ketika sumber radioaktif mengenai scintillator ya, scintillatornya akan menghasilkan kelipan cahaya. Ya, bagaimana bisa seperti itu? Penjelasannya seperti ini ya. Jadi didesain bahan organik antrasin itu dia punya level tenaga ground state-nya ini keadaan tereksitasi ya. Nah, ketika ada sinar X yang datang dengan energi cukup tinggi ya, jadi ini akan terjadi ionisasi dari energi yang di dasar ini. Dia akan naik ke atas ya, ke tingkat eksitasi, kemudian dia harus kembali lagi ke keadaan dasar, tapi dia tidak langsung. Jadi di masing-masing di tingkat keadaan dasar dan eksitasi bentuknya itu adalah seperti ini karena dia organik ya, potensialnya seperti ini. Sehingga dia akan pertama di keadaan eksitasi dia akan turun ya, tapi ini tidak akan terjadi radiasi. Kenapa? Karena ini sama-sama di tingkat tenaga eksitasi ya. Sehingga dia akan turun di keadaan sini yang paling rendah ya. Kemudian setelah itu baru turun kembali ke kita ground state-nya di sini ya. Nah, jadi energinya ini dari sini ke sini itu jauh lebih kecil dibandingkan dari energi yang datang ya. Nah, ini energi pancarannya ini berada di dalam spektrum cahaya tampak ya. Sehingga ini yang terjadi, ada emisi kelipan ya, ketika ada radiasi, elektron terionasi naik ke atas, turun ke bawah, memancarkan foton berikut, dan seterusnya itu, jadi berkali-kali ya. Sehingga yang kita lihat adalah pancaran, peristiwa sintilasi namanya ya. Nah, itu kemudian antara detektor di sini ada fotokatoda ya. Jadi fotokatoda ketika kelipan cahaya dari scintillator tadi ya mengenai lempeng katoda itu akan terjadi efek fotolistrik ya. Jadi cahaya mengenai logam, kalau energi cahaya yang datang jauh lebih besar daripada fungsi usaha dari logam, maka akan ada elektron yang keluar. Nah, elektron yang keluar ini akan diperbanyak melalui tabung pelipat elektron atau photomultiplier tube ya, dengan cara ini dipasang tegangan bertingkat ya, dengan tegangan tinggi ya. Jadi kalau jumlah elektronnya sudah cukup, nanti akan menghasilkan arus listrik ya. Di sini akan dikeluarkan dalam bentuk pulsa tegangan ya, tapi nilainya masih kecil sehingga harus dilakukan penguatan menggunakan preamp, kemudian sinyalnya dibalik menjadi positif ya. Nah, dengan menggunakan linear amplifier sinyalnya akan menjadi besar ya tegangannya tadi ya. Berarti nanti kalau kita hubungkan ini dengan osiloskop, kita akan lihat profil sinyal sebagai fungsi waktu ya. Tegangan sebagai fungsi waktu ada maksimum, kemudian minimum. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menghitung cacahnya, yaitu dengan menggunakan SCA, Single Channel Analyzer ya. Jadi
aktivitas radioaktif itu akan memberikan efek pada bentuk tegangan yang keluar ya. Semakin banyak, semakin kuat radioaktifnya, semakin tinggi tegangan, semakin tinggi ya. Sehingga nanti bisa kita lihat di scope itu akan banyak profil pulsa tegangan V sebagai fungsi T itu tingginya macam-macam ya. Ada yang 1 volt, 2 volt, 3 volt, 0,5, 0,2 dan seterusnya ya. Nanti akan kita lihat juga warnanya itu ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, tebal tipis itu artinya jumlah tegangan, jumlah sinyal dengan tegangan yang sama itu banyak ya. Nah, itu harus dibedakan. Nah, itu bagaimana cara membedakannya dengan menggunakan SCA ini tadi ya. Menggunakan SCA, yaitu dengan menggunakan di dalam SCA itu akan menghasilkan tegangan konstan ya. Jadi ini ada upper level dan lower level. Jadi kita bayangkan ini adalah sinyal tegangan yang keluar dari amplifier tadi ya, yang terkait dengan aktivitas radioaktif ya. Nah, kalau misalkan kita ingin mendapatkan sinyal di misalkan 3 volt, berarti kita misalkan 2,1 volt ya, berarti kita harus men-set batas atas dan batas bawah dari SCA antara nilai 2,1 ya, misalkan 2 dan 2,2 ya. Berarti nanti kita dapatkan sinyal yang disaring itu hanya yang 2,1 yang ini saja ya. Sementara yang sinyal dengan tinggi puncak lebih dari 2,1, misalkan 2,3, itu tidak akan disaring. Demikian juga yang rendah dari 2 ya, dia tidak akan disaring. Nah, selisih antara upper level dan lower level namanya adalah window. Ya, dalam hal ini windownya adalah 0,2 ya. Nah, ini bisa kita set tergantung kita mau mendapatkan, yang ideal adalah windownya dibuat sekecil mungkin. Jadi kalau misalkan kita mau mendapatkan cacah di tegangan 2,1, berarti kalau bisa tegangannya upper levelnya dibuat lebih kecil ya, 2,0 dan 2,1 atau 2,1 dan 2,2 ya, tergantung dari batas minimum window yang dipunyai di alat kita ya. Nah, ketika sudah bisa di puncaknya ini berada di antara window, maka akan kita gunakan pengubah sinyalnya menjadi sinyal digital ini ya. SCA outputnya kalau yang masuk di dalam levelnya ini, dia akan diubah menjadi sinyal kotak ya. Kalau misalkan ada 2 buah sinyal yang dengan tinggi 2,1, nanti akan muncul 2 buah sinyal kotak ya. Nanti akan masuk ke detektor sebagai N. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau misalkan detektornya itu adalah detektor semikonduktor ya. Jadi detektor semikonduktor biasanya silikon itu berdasarkan prinsipnya pada rangkaian PN junction ya. Jadi kita punya semikonduktor tipe P dan tipe N kemudian dijadikan satu. Nah, kita tahu bahwa dalam semikonduktor dari diagram pita energinya, kalau semikonduktor adalah dia punya pita valensi dan pita konduksi dipisahkan oleh energi gap ya. Nah, ini untuk kondisi semikonduktor intrinsik. Kalau misalkan kita punya semikonduktor tipe P, kita doping dengan elektron ya, sehingga posisinya lebih dekat ke pita konduksinya ya, conduction band, energi gap menjadi lebih kecil, atau kondisinya bisa juga kita tambahkan hole kekosongan ini tipe P ya, atau elektron acceptor ya, sehingga juga sama kita bisa memperkecil energi gap. Nah, ini dalam detektor semikonduktor ini tipe P dan tipe N jadikan satu, namanya PN junction. Di daerah perbatasan itu namanya ada daerah deplesi ya. Di daerah deplesi mungkin ada difusi, muatan positif hole dari tipe P itu pindah ke tipe N, sebaliknya juga muatan elektron di tipe N pindah ke tipe P di daerah deplesi ini ya. Akibatnya akan ada potensial built-in VBI ya, sehingga di daerah perbatasan itu akan ada medan listrik ya, sehingga itu akan mempengaruhi hantaran muatannya ya. Nah, jika tipe PN ini kita hubungkan dengan arus maju ya, jadi forward bias seperti ini ya, forward bias, maka daerah deplesinya akan mengecil ya. Daerah deplesinya mengecil ketika kita hubungkan antara anoda katodanya dengan
forward bias. Forward bias itu adalah anodanya kita hubungkan dengan sumber positif, kemudian katodanya kita hubungkan dengan sumber negatif ya. Jadi ini semakin mengecil ya, sehingga akan ada arus listrik. Nah, sementara kasus sebaliknya dengan reverse bias, artinya yang terminal positif dari tegangan kita hubungkan ke tipe E ya. Sementara yang terminal negatif kita hubungkan dengan tipe P. Ini daerah depresinya makin membesar ya, karena ini ketarik ya. Yang positifnya makin ketarik ke sana, yang negatif makin ketarik ke sana, otomatis membesar ya. Artinya arusnya menjadi susah mengalir ya. Nah, untuk detektor semikonduktor ini kita gunakan dengan reverse bias ya. Dengan kondisi reverse bias juga kondisinya itu dibuat tidak seimbang antara muatan P dengan muatan E. Muatan N-nya, tipe N-nya dibuat tidak seimbang muatannya ya. Sehingga misalkan kita buat tipe P-nya lebih banyak ya, tipe N-nya sedikit, kemudian dipasang dalam kondisi reverse bias ya. Di kondisi awal sebelum ada radioaktif tidak akan ada arus mengalir. Kenapa? Karena dalam posisi reverse bias ya. Reverse bias karena di sini ada potensial depresi yang besar, tidak ada arus mengalir ya. Nah, ketika ada radiasi inti karena dia bersifat pengion, maka di daerah depresi itu akan terjadi pengumpulan muatan ya. Sehingga yang tadinya reverse bias itu menjadi forward bias, sehingga nanti akan ada arus listrik yang keluar. Nah, arus listrik yang keluar itulah yang nanti dikuatkan lagi menggunakan preamp ya. Nah, ini adalah perbedaan antara penggunaan detektor semikonduktor dan detektor scintillator ya. Jadi kita lihat dengan menggunakan detektor semikonduktor kita akan bisa mendapatkan puncak yang tajam ya, sementara ini agak melebar sehingga resolusinya lebih baik dari yang detektor semikonduktor dibandingkan dengan yang scintillator. Berikut ini adalah prosedur pengambilan data untuk percobaan spektroskopi peluruhan beta. Jadi pastikan sampel cesium 137 sudah dimasukkan ke dalam sungkup sampel di situ ya. Sungkup detektor. Tadi sudah dilihatkan di awal. Kemudian pastikan semua elektronik sudah terhubung dengan benar. Kemudian kita cek data awal yaitu pulsa tegangan ya. Jadi kalau sudah benar, itu nanti akan kita lihat luaran ini dari amplifier ya. Luaran banyak pulsa tegangan dengan nilai tegangan yang berbeda-beda ya. Nah, yang kita inginkan adalah data N sebagai fungsi energi ya. Jadi N itu adalah cacah aktivitas radioaktif persatuan waktu sebagai fungsi dari tenaga atau energi. Nah, karena yang terukur di sini yang langsung adalah tegangan, dan tegangan itu kita tahu dia berbanding lurus dengan energi ya. Jadi E itu berbanding lurus dengan tegangan, maka nanti yang kita dapatkan data aslinya itu adalah N sebagai fungsi tegangan. Ya, maksimum tegangannya bisa kita lihat di sini nanti. Tergantung kita setupnya di sini. Kalau misalkan 5 volt, berarti di amplifier maksimum 5 volt, berarti nanti dari 0 sampai 5 volt. Kalau kita set maksimum 4 volt, berarti nanti 0 sampai 4 volt. Ya. Nah, interval tegangan yang kita buat itu bisa kita sesuaikan ya. Semakin kecil intervalnya, semakin baik. Cuma nanti konsekuensinya eksperimennya akan lama ya. Nah, di sini kita lakukan interval yang kita pilih tegangannya adalah 0,1 volt. Nah, bagaimana kita men-setting nilai interval tegangan? Nah, nilai interval tegangan itu nanti sama dengan nilai Windows ya. Nilai Windows tadi adalah selisih antara tegangan atas atau upper level dari single channel analyzer dengan tegangan bawah atau lower level dari single channel analyzer ya. Jadi yang ini adalah lower level, yang ini adalah upper level. Nah, upper level di sini dalam elektronik di sini itu bisa di-set juga sebagai Windows. Dengan kata lain, ini nanti bisa kita jadikan sebagai faktor untuk menyeleksi sinyal yang masuk ya. Semakin kecil Windows yang kita pilih nilainya, maka
semakin baik ya. Nah ini dari alat ini mungkin yang terbaik adalah sekitar 0,1 volt ya. Jadi ini kita lihat skalanya 0, kemudian non minusnya di 1 itu ya, di 0,1. Nah kita lihat 0,1 berarti kita men-set up sekarang lower levelnya itu 0,1 volt. Upper level itu kita buat 0,1, berarti upper levelnya sekitar 0,2 volt ya. Upper level di sini dalam hal ini bukan sebagai upper level tapi sebagai window ya. Jadi upper levelnya itu adalah 0,1 ditambahkan windownya 0,1 jadi 0,2 ya, 0,2 volt. Nah sekarang coba kita lihat berapa cacahnya dari aktivitas radioaktivitasnya ini dengan dengan tegangan sebesar 0,1 volt ya. Jadi kita nyalakan di sini adalah count ya. Muncul angka ya, tetap mencacah dia. Nah berhenti itu karena selama 10 detik ya, nilainya sekitar 87.000 ya. Dicatat ya, jadi untuk tegangan 0,1 kita dapatkan N sebesar 87.000 ya. N per 10 detik tadi ya, sekitar 87.000. Nah ini dia otomatis akan ngulang ya. Kalau memang mendapatkan statistik yang baik bisa dibuat 3 kali pengukuran ya. Seperti itu. Oke, kita stop saja ini. Kemudian selanjutnya kita memvariasikan nilai tegangannya ya. Jadi tadi kita mulai 0,1, kita intervalnya tadi kita buat 0,1, berarti berikutnya kita buat 0,2 ya. Jadi kita bermain di lower level ini, kita menggeser lower levelnya ke atas sejauh 0,1 ya. Kita pasang 0,2 situ ya. Oke. Kenapa 0,2? Karena kita menginginkan interval datanya adalah 0,1 ya. Seperti itu. Kemudian ini kita buat reset, jadikan 0 dulu. Kemudian kita mulai menghitung lagi ya. Ya, kita dapatkan 85.000 ya untuk tegangan 0,2 volt. Ya. Kita coba lagi sekali lagi. Nilainya adalah sekitar 85.000 ya. Jadi sudah rata-rata bisa kita hitung ya. Ini kita stop. Kemudian kita reset lagi ya. Kemudian kita ubah tegangannya lagi ya. Misalkan ke 0,3. 0,3 volt. Kemudian kita hitung cacahnya, count. Nah, kita dapatkan 84.000 ya. Kita stop. Kita reset. Kemudian kita tambahkan ke 0,4 ya. Kemudian kita hitung cacahnya. Kita dapatkan 82.000 ya. Kita stop. Kemudian 0,5 kita reset. Kemudian di count ya. Ya, kita dapatkan 80.000 dan seterusnya ya, sampai ke 4 volt misalnya tadi ya. Untuk setiap interval 0,1 volt. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana menganalisis data ya. Jadi tujuan eksperimennya yang pertama kita kalibrasi alat. Jadi kita gunakan spektrum beta dengan menggunakan atom cesium 137. Kemudian mencari resolusi alat dari detektor ya. Kemudian menghitung energi tenaga beta maksimum dengan menggunakan metode langsung dan metode grafik Curie. Kemudian menghitung tenaga ikat elektron konversi. Jadi kita tahu bahwa
eksperimen yang kita peroleh itu adalah bentuknya hasilnya seperti ini ya, spektrumnya nanti ada peluruhan beta, kemudian elektron konversi ya. Nah, tujuan pertama itu kita menentukan berapa tenaga beta maksimum Q ini secara langsung. Nah, itu bisa kita lihat di sini ya. Ya, ini kalau misalkan nilainya kecil backgroundnya, kita bisa langsung asumsikan bahwa ini adalah nilai Q-nya ya, peluruhan beta maksimum. Peluruhan beta maksimum artinya nilai energi yang dibutuhkan ketika beta meluruh maksimum. Meluruh maksimum artinya nilai N-nya mendekati 0 ya. Nah, berarti di sekitar sini. Atau kalau dia bisa kita teruskan di ujungnya ya, di ujungnya. Nah, cuman ini kita tidak bisa melihat karena ketutupan oleh spektrum elektron konversi. Sehingga kita perlu melakukan dengan cara tidak langsung, yaitu dengan cara kurva Curie atau dengan akar N versus E ya. Nah, dengan cara kurva Curie artinya kita mengubah terlebih dahulu nilai N versus E menjadi seperti ini ya, per W akar N dibagi G ini ya. Nah, ini dari mana asalnya? Dari teori pelurahan Curie ya, dengan Fermi ya, di situ kita dapatkan rumus seperti ini. Ini KQ dikurang KE, jadi E itu energi, Q itu adalah energi beta maksimum, peluruhan beta maksimum, K itu energi ikat elektron ya. Atau kalau kita lihat ini merupakan persamaan garis lurus ya, dengan sumbu Y atau tegaknya adalah per W dikalikan akar N dibagi G ya. Sementara gradiennya adalah minus K ya, variabelnya adalah E, sumbu X nya ya, konstanta C adalah K dikalikan Q atau energi Q nya ya. Nah, kalau kita bisa buat persama aspek datanya tadi dalam kurva linier, itu akan sangat mudah ya. Jadi kita akan dapatkan seperti itu ya. Sehingga akan kita dapatkan perpotongan dengan sumbu energi, yaitu ketika E-nya 0 ya. Ketika N-nya 0, maaf, ketika N-nya 0, itu kita dapatkan nilai ini adalah nilai Q-nya langsung. Ya, tentu saja ini kan harus diekstrapolasi karena kita perlukan hanya bagian ini ya. Ini kita dapatkan nilai Q-nya ya, kalau sudah linear, atau kita langsung bisa dengan membuat kurva akar N versus E. Kalau ini kan kita harus menghitung per W dan G-nya dulu ya. Ini silakan nanti lihat di Ortec bagaimana mendapatkan W, bagaimana mendapatkan G, karena harus lihat tabelnya ya. Nah, yang paling mudah adalah ini. Kita ubah ini tadi N jadi akar N, otomatis nanti ini akan berubah kemiringannya ya. Karena dari persamaan ini tadi ya. Ini akan ada kemiringan baru. Nah, ini lebih mudah, sehingga kita bisa langsung tahu berapa nilai Q-nya dengan menarik garis lurus ke berpotongan dengan sumbu energi. Jadi ini tugasnya ya, mencari nilai Q dengan cara langsung, kemudian cara plot Curie, atau dengan cara akar N versus E. Nah, permasalahannya data yang kita peroleh N versus energi, yang kita inginkan N versus energi, cuman yang kita peroleh adalah N versus tegangan ya. Kalau masih ingat tadi ketika kita mengambil data, itu yang kita variasikan adalah di SCA ya, tegangannya. Sehingga nanti kita harus melakukan kalibrasi dari tegangan menuju ke energi. Nah, karena nilai energi itu sebanding dengan tegangan, maka nanti akan ada konstanta kesebandingan ya, antara energi dengan tegangan. Nah, itu cara kalibrasinya. Kita menggunakan data peluruhan beta dan elektron konversi dari CS137 ya. Kita tahu berapa nilai puncak K alfa dari CS137 ya, sekitar 624 kV. Nah, puncak ini kita bandingkan dengan hasil pengukuran kita, nilai itu di berapa tegangannya ya. Sehingga kita dapatkan nilai konstanta sebandingannya ya. Jadi nilai 624 kV dibagi dengan tegangan pengukuran tadi. Nah, selanjutnya semuanya nanti nilai tegangan yang kita peroleh itu dikalikan dengan konstanta sebandingannya ya. Sehingga nanti kita dapatkan nilai N sebagai fungsi energi. Nah, bagaimana kita mengukur resolusi? Nah, resolusi diukur dengan kalau kita memiliki puncak elektron konversi ya. Semakin kecil puncak tajam atau semakin tajam puncak K alfa K beta ya, itu semakin baik resolusinya. Cara mengukurnya adalah dengan mengukur lebar ketika tinggi ini
setengah ya. Jadi kalau kita punya puncak ke alfa ya, kita ambil tingginya sekian, setelah dikurangi background misalnya, kita ukur setengah tinggi, kemudian lebarnya berapa ya. Jadi ada di sini dikurangkan ya, dibagi dengan nilai V-nya ya. Jadi V kanan, V kiri dibagi dengan V maksimum ini, dikalikan 100%. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.